Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Media Suara Palu dimanapun Anda berada. Banyak episode yang sudah kita lewatkan, tapi episode kali ini bagi saya spesial. Kita akan berbagi informasi dan saya berharap ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Kita akan berbicara soal kesehatan. Bersama saya Ucin Netatopo. Di depan saya telah hadir Dr. Muhammad Idam Rahman, MHPE FFRI. Ya, betul. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Pak? Ini kebalik ini pertanyaan di awal ini. Kalau saya ditanya, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah hari ini saya sangat sehat Pak Dokter. Pak Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Dokter, flyer kita sudah sebar di media sosial dengan tema hidup sehat di usia produktif. Sejauh yang saya ketahui Pak Dokter, bahwa usia produktif itu di range 19 sampai 59. Apakah saya benar atau perlu diralat Pak Dokter? Ya, tidak salah, itu benar ya dari Kemenkes. Jadi ada bagi usia ya, usia produktif fase awal 19 sampai 40, fase lanjutan yaitu 40 sampai 59 gitu. Oke. Ya, mungkin menyesuaikan juga itu usia pensiun ya. Jadi usia produktivitas itu mungkin dikalkulasi dari usia pensiun, jadi sudah tidak dianggap produktif. Oke. Berbicara soal hidup sehat di usia produktif di fase 19 atau sampai berapa tahun, menurut Pak Dokter, apa yang harus dijaga? Oke, jadi kalau kita lihat ya, tren penyakit-penyakit di dunia ya. Jadi kalau di dunia itu penyebab kematian nomor satu kan ya penyakit jantung, penyakit stroke, ada juga kecelakaan, penyakit diabetes. Ya, memang penyakit-penyakit yang mungkin kita temukan pada usia-usia tua ya. Tetapi perlu diingat bahwa hal-hal tersebut itu bukan penyakit yang tiba-tiba muncul. Tetapi hasil akumulasi dari perilaku yang tidak mendukung kesehatan yang memang dimulai sejak fase remaja ataupun fase anak-anak gitu. Ya, jadi ini menjadi penting untuk kita ketahui karena kalau misalnya kita bisa mencegah hal tersebut di usia-usia produktif, insya Allah masyarakat kita di usia senjanya juga akan menjadi masyarakat yang sehat gitu dan juga tetap produktif secara karya ataupun juga penghasilan seperti itu. Nah, di usia 19 ini kan fisiknya lagi kuat-kuatnya nih Pak Dokter. Betul sekali. Dan ya contoh seperti saya waktu itu. Saya juga Jadi contoh saya waktu itu, saya tidak memperdulikan soal makanan, olahraga, dan lain-lain. Nah, sempat tadi digubris bahwa implikasi dari yang dilakukan sebelumnya itu. Di usia yang 19 sampai range itu, apa yang harus dilakukan supaya bisa menjaga kesehatan setelah, di masa produktif, tapi di masa yang lebih, umur yang lebih tua lagi? Kalau kita lihat literatur ya atau beberapa informasi dari para ahli, kalau saya simpulkan sih sebenarnya minimal 3 kita punya bekal ya. Yang pertama memang bagaimana kita itu mengatur makan ya. Ya makan secara umum ya atau diet lah mungkin ya lebih tepatnya. Apa yang kita makan dan kita minum itu kemudian kita atur bagaimana yang sehat, baik itu pemilihan jenisnya, baik juga proporsinya gitu ya. Itu perlu yang sehat tuh. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik. Nah, ini yang kemudian sangat penting karena aktivitas fisik itu membuat tubuh itu lebih bugar, lebih sehat gitu. Kan memang rekomendasinya itu kita kalau usia produktif itu untuk aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu bukan semata-mata olahraga ya. Jadi aktivitas fisik itu sesuatu yang kemudian memang kita lakukan sehari-hari, menyapu, membersihkan rumah, yang memang secara dampak kepada tubuh memang bisa memberikan peningkatan denyut jantung, peningkatan laju metabolisme yang memang itu dibutuhkan untuk mengurai
lemak, timbunan-timbunan lemak atau energi-energi yang tidak terpakai gitu. Oke. Jadi tidak melulu harus olahraga. Oh, Jadi oke. kita misalnya ibu-ibu di rumah ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga harian, menyapu, mengepel itu sudah terhitung sebagai aktivitas fisik gitu. Kita juga dikerja ya, naik turun tangga, kalau kurang kerjaan itu juga bisa dikategorikan sebagai physical activity atau aktivitas fisik. Nah, rekomendasinya kan memang untuk usia tersebut itu aktivitas fisik itu dilaksanakan dalam sehari itu minimal 30 menit ya. Minimal 30 menit sehari, dan kalau diakumulasikan per minggu itu 150 menit per minggu ya. 150 menit per minggu. Per minggu ya. Itu aktivitas fisik yang dianjurkan. Dan yang ketiga yang menurut saya penting adalah literasi kesehatan. Biar juga bakatnya bagus, aktivitas fisiknya bagus, tapi tidak tahu tentang hal-hal kesehatan ya bisa juga beralih sakit. Misalnya dia berimplikasi juga nantinya. Iya, kalau tidak tahu kan, tidak punya pengetahuan. Misalnya kalau mencret-mencret, terus dia lebih mengikuti kata mitos dibanding kata dokter gitu. Akhirnya jadi sakit juga kan. Jadi memang kemampuan literasi itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui oleh orang-orang usia produktif, selain menjaga makan, menjaga aktivitas fisik, dan juga menjaga akalnya dengan pengetahuan tentang kesehatan. Iya. Soal pola makan atau diet lah yang tadi disebut oleh Pak Dokter. Jenis makanan apa yang harus saya jaga? Karbohidrat, protein, sepengetahuan saya Pak Dokter ya. Kalau kebanyakan karbohidrat berimplikasi pada saat nanti usia di atas 40 atau 50, atau proses makanan itu sendiri bisa mempengaruhi di angka yang lebih tua nanti. Oke, jadi sebenarnya untuk diet ya, kalau dari Kementerian Kesehatan kan mempunyai patron ya. Jadi, standar. Ya dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Iya, oke. Jadi ada lauknya, ada sayurnya, buahnya, ada susu. Kalau sekarang kan bukan itu, tetapi jargonnya adalah diet seimbang. Diet seimbang artinya apa? Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada vitamin dan mineralnya dalam jumlah yang cukup. Ya kalau sederhana mungkin kalau teman-teman bisa lihat di internet atau apa, isi piringku ya. Jadi kalau mudahnya itu kementerian itu membuat jargon seperti itu ya. Jadi kalau kita makan itu anggaplah dibagi 4 piring. Ya. Ya satu piring bagi 4 bagian misalnya ya. Seperempat bagian itu adalah sumber karbohidrat. Jadi nasinya itu 1/4 aja misalnya. Terus protein baik itu dari sumber hewan ataupun tumbuhan itu ya 1/4 juga gitu. Setengahnya. Nah, setengahnya lagi harusnya diisi dengan sayur dan buah gitu. Sayur dan buah. Jadi 4 bagian piring tadi itu ya, protein, karbohidrat, buah dan sayur. Ya. Dan juga ya protein termasuk lemaknya juga di situ ya, seperti itu. Jadi sederhananya begitu. Cuma masalahnya adalah itu amat jarang dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat kita di Indonesia. Mungkin kita lihat ya, banyak orang itu ya piringnya bagi 4, tapi ada satu piring lagi khusus untuk nasi. Ini kan banyak banget kan sumber karbohidratnya. Bukan dilarang, tetapi jumlahnya itu yang kemudian perlu dibatasi gitu ya. Karena apa? Kita itu mendapatkan sumber karbohidrat bukan cuma dari nasi, banyak juga makanan harian kita itu sumber karbohidrat, dan kalau itu berlebihan memang akan memicu berbagai masalah di kemudian hari gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya sih pendapatnya tidak, ya silakan makan asal itu halal dan thayyib, yang penting memang dijaga porsinya gitu. Itu. Jadi tidak harus dilarang, kecuali memang ada penyakit tertentu yang memang dia harus dilarang makan itu. Jadi makanlah sesukanya, tetapi jaga porsi jumlahnya. Terkait sayuran yang mengandung vitamin, ini kan juga beredar vitamin dalam bentuk yang instan.
Bagaimana pendapat Om Dokter? Ya, sebenarnya tidak masalah ya, karena kita harus sadari bahwa vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah itu paling bagus memang kalau kita konsumsi secara segar. Oke. Tetapi kan kita juga sadari bahwa kadangkala proses pemasakan itu juga akan mempengaruhi jumlahnya. Misalnya vitamin itu tidak tahan panas. Jadi kalau kita misalnya memberikan makanan yang ya maksudnya diolah dengan cara yang memberikan panas yang berlebih, dia bisa rusak misalnya. Atau protein-protein juga pada beberapa tipe itu bisa rusak dengan suhu yang tinggi gitu. Oke. Dan juga kan kalau vitamin kan bisa terukur ya kadarnya, jadi kita bisa kendalikan dengan tepat gitu. Apakah misalnya saya tidak bisa memastikan apakah satu hari ini sudah cukup Vitamin yang kebutuhan tubuh tubuhnya saya gitu. Apakah makanan yang saya hari-hari makan sudah mencukupi proteinnya dan lain-lain. Nah, khusus mungkin untuk vitamin dan mineral ya, seperti itu kan tidak sulit untuk sulit kan kalau kita mau uji-uji. Nah makanya mungkin tidak masalah bagi saya kemudian kita memberikan suplementasi vitamin gitu, karena sekali lagi vitamin itu pada dasarnya adalah mikronutrien atau zat gizi yang kecil dibutuhkan tubuh tetapi penting. Dan juga jangan khawatir, sebenarnya tubuh itu punya mekanisme sendiri. Kalau dia kelebihan, dia bisa dibuang keluar dari tubuh kalau tidak dipakai. Gitu. Oh, tubuh punya perlindungan diri terhadap bagian organ tubuh itu kalau ada kelebihan? Iya, jadi memang Allah menciptakan tubuh kita itu memang sudah ya menyerap sesuai dengan kebutuhannya gitu. Paling sederhana misalnya, mungkin kasih contoh ya, kalau minum vitamin C yang 1000 mg dan lain-lain itu, coba diperhatikan, air seninya biasanya keluar-keluar orange atau kuning gitu. Iya benar. Iya, karena memang itu, kan vitamin C paling kita butuh 100 atau 150 kan, terus kita minum 1000, sisanya yang tidak dipakai bisa dibuang. Melalui urin tadi itu? Melalui urin. Begitu pula yang lain, mineral-mineral yang kelebihan, logam-logam berat bisa dibuang melalui tinja atau feses itu. Semua dibuang gitu. Wah, kita dapat pengetahuan baru lagi nih soal, biasanya kita nih beli satu saset itu isi 10 yang vitamin C ya. Satu tablet itu 1000 mili. Dan ternyata itu berlebihan. Ya, sebenarnya bukan, maksudnya untuk pemenuhan kebutuhan vitamin C itu sampai 150 ya rata-rata orang dewasa ya. Tetapi kan kadang kita ingin manfaat lain dari vitamin C itu, yaitu manfaat di mana dia bisa menjadi benteng pertahanan tubuh. Gitu. Nah, memang untuk bisa memicu fungsi itunya kita butuh dosis yang lumayan besar, sampai 1000, 2000 nggak masalah. Gitu. Itu yang biasa diambil fungsi itunya. Karena kan ya mungkin dipakai sekian, tapi kalau mau pakai sebagai fungsi lain, misalnya perlindungan tubuh, dia harus dosisnya agak besar supaya dia fungsi perlindungan berjalan sebagaimana mestinya. Artinya dia memang terserap pada kan ada yang dipakai oleh sel, ada juga yang disimpan di antara sel lah, atau kan sel kita ada antaranya ya. Nah itu bisa disimpan di sana dan juga dia bisa berfungsi sebagai antioksidan dan lain-lain. Dan memang itu bisa dibutuhkan sampai tinggi, tetapi memang aman. Kalau saya pernah bikin juga konten tentang itu ya 2000 mg per hari pun masih tergolong aman sebenarnya. Aman ya. Tetapi ya kita mending kembali pada prinsip aja bahwa sesuai dengan kebutuhan. Mungkin pada orang yang misalnya saya kalau misalnya lagi aktivitas padat di luar yang memang butuh daya tahan tubuh tinggi, saya memang minum vitamin C yang agak tinggi karena ya saya butuh itu karena aktivitas saya memang lagi berat-beratnya. Tapi kalau kita nurutin harian dan lain, saya pikir itu tidak perlu aja gitu sampai segitunya. Iya, Pak Dokter, kita masih di soal makanan. Porsi ketika fisik saya yang usia produktif masih kuat dengan usia produktif yang katakanlah sudah mulai menurun aktivitas fisik saya. Porsi makan bagaimana apakah tetap seperti yang tadi piring contoh yang dibagi 4, proteinnya, lemaknya, karbohidrat, apakah masih bisa sama atau ada penyesuaian? Ya, pada dasarnya sih prinsip itu berlaku untuk semuanya ya.
piringku itu kan gitu. Tetapi ingat itu kan sebelum kita membagi itu kita perlu tahu kebutuhan energi kita. Oke. Ya, jadi perlu itu memang pada orang tua ada beberapa penyesuaian ya. Orang tua ini maksud saya geriat usia lanjut ya, biasanya di atas 60 itu ada penyesuaian ya. Karena memang kemampuan tubuhnya juga tidak seperti yang lain gitu kan. Tetapi pada prinsipnya kita butuh semua unsur itu, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pada dasarnya kita butuh semua itu. Tetapi mungkin ada pengaturan, misalnya kalau pada usia-usia tinggi kan, ya tidak perlu banyak karbohidrat karena memang aktivitasnya ya, ya mau ngapain orang tua gitu. Kecuali mungkin dia aktivitasnya masih aktif sebagai atlet, ya gitu sih. Nah, tadi juga disebutkan soal bahwa olahraga itu tidak mesti yang seperti yang kita lihat. Betul. Aktivitas menyapu. Itu juga berlaku di usia yang misalnya 19 sampai 30, kemudian ada perbedaan dari 40 sampai 59 soal itu, Pak. Ya, tentu beda ya. Jadi kalau usia produktif itu memang dia aktivitas fisiknya bisa disetting dari yang ringan ya, sampai yang sifatnya berat ya. Kayak lari maraton itu kan ya untuk anak muda it's okay gitu, itu memang tubuhnya masih bisa mentoleransi itu. Tapi pada usia yang lansia misalnya ya tidak bisa dipaksakan untuk aktivitas yang sifatnya berat, paling dia ringan sedang aja gitu. Kalaupun memang ada masalah ya paling ringan gitu, jalan-jalan berapa ratus meter aja gitu. Jadi memang menyesuaikan dengan usia. Jadi olahraga juga itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuh gitu ya. Sederhananya sih ya mungkin kalau gampangnya memang kita bisa pantau seberapa, kan kalau kita mau tahu apakah aktivitas kita itu sudah berat, ringan, sedang, itu sederhana kita bisa lihat dari denyut jantungnya kita, denyut nadi. Jadi kalau misalnya kita lari sampai denyut nadinya kita itu sampai tinggi, kan normalnya paling 60 sampai 100 kan kali per menit. Itu normal ya? Normal. Kalau misalnya aktivitas ringan itu ya mungkin naiknya sampai 120, it's okay, 120, 130. Saya jalan-jalan, saya cek, wah 130, berarti saya ini masih tergolong ringan olahraganya. Tapi kalau sampai 160, wah itu hati-hati, mungkin itu sudah agak berat ya aktivitas fisiknya. Dan makan bisa juga dilihat dari nafasnya. Kalau masih bisa bicara ya itu mungkin ringan. Tapi kalau ada kan yang kalau kita jalan bisa tapi masih kata-kata terbatas saja gitu. Itu sudah sedang. Kalau berat itu ya memang nggak bisa bicara gitu. Lari tapi diajak bicara, tunggu dah, kasih berhenti dulu. Itu kan itu bisa, sudah berat itu. Ya, bisa parameternya itu denyut jantung dengan juga ya kemampuan untuk berkata-kata. Itu bisa menjadi parameter sederhana untuk menilai apakah aktivitas fisik yang kita lakukan itu tergolong ringan, sedang atau berat gitu. Nah, kalau saya sudah melakukan aktivitas olahraga itu, kemudian masuk kategori sedang, kemudian berat, apa yang harus saya lakukan? Ya pada dasarnya kalau misalnya pas olahraga kita tidak sadar atau pas kita cek, kenapa denyut nadinya malah cenderung ke arah berat, ya kita kurangi, baik itu durasi atau proporsinya. Misalnya kita biasanya lari 10 kilo, tapi pas 10 kilo ya denyut jantungnya tinggi sekali. Nah, kita kurangi, mungkin 8 kilo aja, atau speednya kita perlambat. Kalau biasanya 20 km per jam ya kasih lambat-lambat speednya supaya tidak membebani tubuh gitu. Gitu aja. Sederhana aja. Kemudian soal olahraga malam dengan olahraga siang hari, ini mitos atau dari sisi kesehatan memang olahraga malam hari itu sangat berisiko? Banyak, kalau saya melihat ya memang banyak laporan-laporan kejadian ya bahwa ada beberapa orang penyakitnya ya bahasa mungkin kena penyakit ketika dia olahraganya pada malam. Kalau kita kaitkan memang dengan fungsi normal tubuh ya, jadi memang tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan itu memang pagi siang untuk beraktivitas dan malam itu memang disetting untuk istirahat. Makanya jauh lebih baik itu kalau mau aktivitas olahraga ya dilakukan di saat memang pagi, siang, atau ya paling sudah asar sore itu juga masih boleh lah. Tapi kalau malam sebenarnya tubuh menyeting kita untuk istirahat. Itu sebaiknya dihindari. Nah mungkin beda pada atlet. Atlet itu kan dia
pada saat bertanding aja kan malam gitu. Tapi Iya. kalau latihan kan ya nggak sampai malam biasanya gitu. Oke. Nah, Nah, kalaupun misalnya Pak Dokter ya, saya tidak punya waktu karena aktivitas di usia produktif ini jam 8 pagi saya sudah harus berkantor, jam 5 sore saya sudah harus pulang. Dan saya punya waktu itu untuk olahraga itu malam hari. Artinya saya tidak ingin membenarkan bahwa olahraga malam hari itu baik. Tapi apakah bisa dengan durasi yang singkat atau? ya, saya juga alhamdulillah belajar ya dengan guru-guru saya gitu Iya. dari kedokteran yang memang ada punya concern tentang aktivitas fisik bagi orang-orang yang sibuk ya. Ya. Jadi memang kita tidak harus menganggap aktivitas fisik itu harus kita menyediakan tempat atau waktu khusus sebenarnya. Oke. Bahkan kita pun misalnya di sini itu ya sambil istirahat ya mau squat jam atau apa itu kan sudah bisa aktivitas fisik juga gitu. Angkat beban, Iya, bawa iya. air mineral. Oke, 2 kilo boleh lah ini, 2 kilo Oke. kiri kanan. Kan itu juga sudah bisa sebagai aktivitas fisik gitu. Jadi memang pada orang-orang sibuk memang perlu ada kita menyediakan metode atau menyisipkan waktu-waktu khusus di mana kita bisa isi dengan aktivitas fisik seperti itu. Oke. Misalnya kalau saya, ya, kalau kurang kerjaan ya naik turun tangga aja gitu. Oh, oke. Ya saya kan dulu waktu di kuliah Iya. di UGM itu gedungnya 6 lantai, ruang kuliah saya di lantai 6 ya udah. Kalau sholat duhur ya naik turun tangga aja gitu. Dan artinya pekerjaan itu sudah termasuk aktivitas Iya. olahraga ya? Nah, jadi aktivitas harian kita pun, kerja kita pun di sela-selanya kita bisa sisipkan Oke. aktivitas fisik yang memang bermanfaat untuk kesehatan kita gitu. Oke. Jadi tidak harus jangan dibuat susah lah. Banyak aktivitas fisik yang bisa kita lakukan sebenarnya sambil di sela-sela waktu kita bekerja gitu. Oke. Saya kembali ke pola makan, Pak Dokter. Pola makan kita secara tradisional di Indonesia itu 3 kali sehari, Pak Dokter. Ya, 3 kali sehari. Ini tidak membebani aktivitas tubuh untuk 3 kali sehari atau porsinya yang dicukupkan atau cukup 2 kali sehari atau? ya malah kalau di kedokteran kan itu ya mungkin kalau orang di rumah sakit ya misalnya makan 3 kali sehari. Oke. Setelah makan kan ada selingan juga. Oh, iya. Misalnya selingannya buah, Benar. energinya rendah, yang bahkan low energi ya, tapi bisalah membuat kebutuhan yang kecil-kecilnya terpenuhi gitu. Itu tidak masalah. Jadi bukan masalah 2 atau 3 kali, tetapi bagaimana yang 2 kalinya itu kebutuhan kita terpenuhi, yang 3 Oke. kali itu juga kebutuhannya terpenuhi. Oke. Misalnya saya kalau mau makan 3 kilo, oke, pasti di setting ya. Artinya jangan sampai porsinya sama. Ya kalau saya makan 2 kali sehari, 2 piring, sama saja banyaknya dengan saya makan 3 kali gitu. Porsinya atau Oke, iya. jumlah yang saya makan itu. Meskipun saya makan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, it's okay gitu. Yang penting komposisi dalamnya sesuai dengan kebutuhan harian Ya, kita aja. oke. Kayaknya menarik ini. Oke. Heeh. Kemudian Pak Dokter, ini lagi soal diet. Tadi di awal sempat disinggung. Ya. Ada beberapa narasi di media sosial. Besok saya mau diet, saya tidak mau makan nasi. Nah, ini bagaimana menurut Om Dokter? Ini anggapannya salah karena mau diet tidak perlu makan nasi atau memang persepsi soal diet itu bagaimana sebenarnya? Ya, mungkin pertama kita luruskan ya. Jadi diet itu bukan berarti tidak makan sesuatu atau apa. Tetapi Oke. diet kan secara sederhana itu mengembalikan tubuh ke proporsi ideal. Oke. Kalau orang kurus, dietnya banyak makan. Orang gemuk, dietnya sedikit makan, misalnya seperti itu. Oke. Kan gitu. Prinsip diet kan seperti bukan artinya tidak makan, tetapi mengembalikan proporsi tubuh ke yang ideal. Ideal bagaimana? Ya ada sih rumusnya, bisa bergantung tinggi badan dan berat badan ya. Oke. Ada proporsinya Iya. gitu. Nah itu yang kemudian perlu kita
ketahui dulu gitu. Jadi diet bukan tidak makan ya. Jadi kalau orang diet itu harus makan juga. Gitu. Oke. Kalau tidak makan itu puasa namanya kayak gitu. Bukan diet. Ya, gitu ya. Jadi Oke. itu, dan diet pun juga tergantung tujuan kita sebenarnya dari diet itu apa gitu. Kalau misalnya memang mau menurunkan berat badan, maka prinsipnya adalah apa yang kita makan itu apa yang kita keluarkan harusnya lebih banyak dibanding yang kita makan. Oke. Ya, misalnya kebutuhannya kita itu kalau orang gemuk misalnya ya, dia butuh misalnya 1.000 per hari. Nah, dia makan 1.000 tapi yang dia keluarkan itu 1.500. Artinya apa? Yang di tubuhnya, yang lemak-lemak itu diubah menjadi energi untuk dikeluarkan. Dia tetap makan tetapi tujuannya tercapai gitu. Karena prinsipnya begitu, kalau misalnya memang dietnya untuk menurunkan berat badan tujuannya, maka pada prinsipnya apa yang dia makan haruslah lebih sedikit dibanding apa yang dia keluarkan. Energinya ya, seperti itu. Nah, beda dengan orang yang kurus. Kalau mau diet, prinsipnya terbalik. Apa yang dia makan harusnya itu memiliki energi yang lebih tinggi dibanding dia yang spending, yang dia keluarkan. Supaya apa? Sisanya dipakai untuk membangun tubuh gitu. Seperti itu. Kalau orang yang hipertensi misalnya dietnya rendah garam, bukan dilarang garam, tetapi jangan sampai intake-nya yang kemudian perlu dibatasi karena di dalamnya sudah cukup tinggi misalnya gitu, yang ditambahin. Oke. Misalnya seperti itu gitu ya. Ya, Pak Dokter. Ini umur yang dari 19 sampai 59 ini tentu ada perbedaan-perbedaan kekuatan fisik. Betul sekali. Iya. Selain olahraga, makanan, pola makan dan pola hidup sehat tadi itu, apakah benar pikiran itu juga bisa menjadi penyebab mungkin stres atau bagaimana? Ya, pada prinsipnya memang bahwa pikiran atau kondisi psikologis itu mempunyai dampak terhadap fisik. Itu pasti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi ya contohnya stres, maka itu akan mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh. Ya, misalnya paling sederhana kalau lambat makan atau stres, sakit lambung gitu. Karena apa? Keluar asam lambungnya. Padahal dipicu apa? Dipicu karena perubahan emosional yang jadi stres misalnya gitu. Implikasinya apa? Dia akan makan terus misalnya gitu ya. Jadi memang secara umum bahwa kondisi kejiwaan atau psikologis atau mental seseorang itu mempunyai dampak terhadap fisiknya. Makanya hal tersebut juga perlu kita jaga. Jadi kalau dikembalikan ke definisi sehat itu bukan artinya cuma tidak adanya penyakit kita bilang sehat, tetapi sehat itu secara umum itu adalah ya kondisi sehat badan, sehat mental, sehat spiritual juga harusnya, yang memungkinkan kita itu bisa hidup produktif. Ya, itu definisi yang paripurna saya pikir ya tentang sehat. Jadi sehat itu bukan tidak ada penyakit itu sehat, bukan. Sehat itu fisiknya bagus, jiwanya bagus, spiritualnya juga bagus. Dimana ketiganya itu membuat dia itu bisa produktif untuk beraktivitas. Gitu. Ada orang yang kelihatan sehat, tapi itu membuat dia tidak produktif. Artinya ya mungkin menganggur atau apalah segala macam, tidak bikin sesuatu, itu juga tidak dikategorikan sehat juga gitu. Meskipun dia dicek darahnya normal semua, mentalnya bagus, tapi ya mager-mager, nggak produktif juga, itu secara sosial mungkin tidak sehat. Gitu ya. Ya Pak Dokter, tema kita hidup sehat di usia produktif ini kita ada di sesi terakhir, Pak Dokter. Secara gambaran umum, apa yang Pak Dokter ingin katakan di sesi terakhir ini? Secara umum ya, bahwa saya setuju ya pada pendapat bahwa usia-usia produktif itu, atau mungkin lebih muda dari itu, adalah usia-usia yang mungkin cenderung terabaikan ya. Contoh sederhana misalnya dokter anak itu fokus pada anak ya, usia 18 tahun ke bawah gitu. Dokter penyakit dalam misalnya lebih fokus kepada mengobati orang-orang tua di rumah sakit. Terus usia-usia kita itu tidak dipedulikan dalam tanda kutip ya, neglected ya bahasanya gitu.
neglected karena ya mungkin tidak muncul sakit, jadi ngapain diurusin gitu. Oke. Tetapi kalau kita lihat bahwa usia-usia begini yang kemudian butuh juga perhatian untuk bisa dia menerapkan pola hidup sehat. Supaya apa? Supaya ketika dia sudah masuk usia ya mungkin pralansia atau lansia, dia itu tetap sehat gitu. Ataupun dia berpenyakit tetapi dia juga bisa menikmati kehidupannya tanpa menyusahkan orang lain, tidak membebani negara juga gitu. Jadi di usia-usia produktif itu memang kita harus sadar itu agak neglected ya, makanya penting bagi kita itu untuk mempersiapkan diri ataupun juga ya anak cucu kita, generasi kita itu memiliki bekal yang cukup dari hal kesehatan supaya dia nanti kalau umurnya panjang bisa tetap sehat. Secara sederhana tadi ya yang saya katakan bahwa menjaga makannya, karena kita tahu ya mungkin kalau dokter guru saya pernah bilang bahwa 70% penyakit itu bersumber dari hal yang kita makan misalnya gitu. Menjaga makan itu penting. Yang berikutnya aktivitas fisik ya, membuat kita tetap bugar, segar, supaya ya kalau misalnya kita bugar ya mungkin ada penyakitnya di luar sulit masuk ke tubuh kita karena kita kuat gitu, misalnya seperti itu. Dan juga tentunya kita harus punya pikiran yang baik. Pikiran baik itu bisa diisi dengan pengetahuan, dengan olah-olah pikiran menimbulkan rasa senang ya, semangat dan lain-lain yang ujung-ujungnya adalah membuat kita sesuai judul tadi adalah betul-betul produktif ya. Produktif ya, bukan hanya produktif secara uang ya, tetapi secara ya karya, aktivitas itu juga produktif gitu ya. Seperti itu mungkin yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin saya masih termasuk golongan itu ya, di bawah 59 tahun tentunya. Itu yang kemudian perlu dijaga ya. Jadi jangan sampai terlena dengan usia-usia muda, karena usia itu adalah fase di mana modal-modal awalnya penyakit itu bisa bermunculan. Tetapi modal-modal hidup sehatnya juga bisa dipupuk sejak saat itu. Ya, jadi itu perlu dijaga, jaga makan, jaga aktivitas fisik dan juga jaga otak kita agar tetap mempunyai pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup dan benar ya. Karena sejak pandemi Covid kan memang banyak kita terjebak dengan hoax misalnya ya. Jadi kita harus juga punya wawasan kesehatan yang benar gitu, supaya supaya kita bisa menerapkan menjadi perilaku yang sehat seperti itu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Dokter. Banyak hal-hal baru yang bukan cuma menarik bagi saya, mudah-mudahan juga pemirsa podcast Media Suara Palu bisa memetik apa yang menjadi perbincangan kita, bahwa ternyata kesehatan itu bukan hanya soal pola makan, olahraga, ternyata dalam tanda petik kewarasan itu juga sebuah kesehatan. Pak Dokter, kalau Pak Dokter sudah memberikan gambaran secara umum soal hidup sehat di usia produktif, podcast Media Suara Palu juga ada satu closing statement yang selalu dilontarkan di setiap episodenya, bahwa kalau Pak Dokter mau bersuara, salah satu tempatnya adalah podcast. Tapi kalau Pak Dokter Idam mau suaranya lebih didengar, podcastnya harus di Media Suara Palu. Insya Allah. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast Media Suara Palu, Dokter Idam. Saya Ucinita Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Siap. Media Suara Palu ya.